Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Ketemu lagi dengan saya Odi Berry dan kali ini saya akan melakukan tes untuk sebuah kartu grafis ya guys ya. Seperti yang teman-teman lihat di layar, di sini saya dapetin sebuah unit dari kubu hijau Nvidia GeForce GTX 750 Ti ya, seri Lord Cespleng. Oke, jadi di sini saya dapetin kartu grafis single fan dari brand Gigabyte, single fan ya. Yaitu untuk seri Lord Cespleng GTX 750 Ti 2GB GDDR5 ya. Jadi kartu ini dibekali dengan single fan. Mungkin ini kalau generasinya sekarang itu yang khas, ciri khas ITX gitu. Tapi ini ukurannya juga masih, hitungannya masih gede juga sih untuk kartu grafisnya. Dan dia sudah support PCI Express 3.0 tentunya. Heatsinknya berwarna chrome keputihan ya. Bodinya overall hitam dengan plat PCB berwarna biru. Kemudian sudah high quality komponen tentunya, heatsinknya berbentuk compact ya, sirip dengan membutuhkan 6 pin power tambahan ya, 6 pin power tambahan. Ini bagian exhaustnya seperti ini karena kartunya juga sangat compact banget, jadi untuk proses pendinginannya tentunya juga sangat optimal ya. Untuk displaynya sendiri sudah gold plated, ada 2 buah HDMI gold plated dan 2 buah DVI ya. Jadi untuk keperluan display di sini ada 4 buah display dengan plat yang masih kinyis-kinyis. Kemudian di bagian belakang ya guys ya, untuk serinya di sini bisa kita lihat GV-N75T D52GB ya guys ya. Jadi unit ini memiliki memori atau VRAM 2GB ya, dan untuk plat PCB-nya juga ciri khas dari Gigabyte berwarna biru ini, mulus, kinclong, bening ya. Oke, kita akan langsung tes kartu grafis ini dan kita akan lihat bagaimana performanya. Oke. Kita turunkan terlebih dahulu. Paskan deh. Oke, kita pasang ya di PCI Express untuk si Lord Cespleng. Tentunya untuk bisa menjalankan screen recording dengan nyaman ya, minimal menggunakan seri 750 Ti ya, kalau ingin mendapatkan performa yang mulus terpulus-pulus off mulus ya. Kemudian di sini kita pasang 6 PCI Express, 6 pin PCI Express maksudnya guys. Kita gunain port HDMI yang high speed ya. Jadi ini saya supply dengan power supply Coger CMX 700 watt 80 plus bronze. Kita nyalakan, bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap jiwa. Kipas muter ya, mulus, terkulus-kulus, all kulus, kalau kulus. Kita lihat untuk buat meter di angka 100-an ya, 100 wattan. Kemudian kita paskan aja ke display guys. Kita tunggu terlebih dahulu untuk display bisa mendeteksi dengan baik untuk kartu grafis Lord Cespleng ya. Jadi ini saya tes per 13 Februari jam 14.43 siang ya. Kita masuk ke sistem dulu. Ini resolusi udah Full HD, suhu di 32 derajat Celcius ya. Mungkin di sini terlihat nggak ya guys? Semoga terlihat. Langsung aja kita record script. Oke, kita buka software-software pendukungnya. Untuk kartu grafis suhu di 31 derajat Celcius minimal. Kemudian saat ini posisi di 33 derajat Celcius. Kipas muter di 1200-an RPM. Kita buka GPU Z. Dan tentunya software kita dalam menjalankan benchmark yaitu 3D Mark ya. Oke, kita sambil look up untuk spesifikasi kartu grafisnya. Oke, jadi kalau diklik di sini dia akan mengarahkan ke sini ya, dari data GPU Z, GeForce GTX 750 Ti, GM107 atau biasa kita sebut Maxwell, teknologi 28nm dengan memiliki 1870 million transistor, subvendor dari Gigabyte, berjalan di 16 kali 3.0 saat ini. Untuk kartu grafisnya, dia memiliki render texture mappingnya 16/40 dengan shadernya 640 core. Direct supportnya 12 dalam kurung 11_0 ya guys ya, 11_0. Oke, kemudian GDDR5 nya adalah Elpida dari brand Elpida 2GB 128 bit untuk bandwidthnya.
Dan untuk memory busnya dan bandwidthnya di 86,4 GB per second ya guys ya. Untuk driver sudah terdeteksi yang terbaru 528.24 di Windows 10 64 bit WHGL. Kemudian untuk GPU clock, base clock, boost clock, memory clocknya cocok ya. Di sini kartu grafis ini memiliki boost clock 1085 MHz, mantap. Kartu ini single slot ya, panjangnya 14,5 cm, TDP 60 watt. Saran untuk power supply yang digunakan tuh minimal 250 watt dikondisikan certified ya. Oke, dan yang membedakan dari data di sini, kartu grafis ini membutuhkan 6 pin port tambahan ya. Oke, kita akan jalanin benchmark ya. Tentunya kalau kita jalanin menggunakan nitrate ini akan kencang banget untuk kartu grafis ini. Performanya kita akan tes guys. Bagaimana performa saat kita jalanin 3D Mark nitrate di preset 1080p untuk kartu grafis Gigabyte GTX 750 Ti 2 GB GDDR5 ya. Mantap jiwa, terkawa-kawa, okawa. Please wait collecting system info ya. Beberapa waktu lalu saya sudah tes seri 750 Ti dari brand lain, juga memiliki performa yang mulus. Nah tentunya untuk kartu Gigabyte ini dia akan memiliki performa yang lebih kencang dari seri di bawahnya ya, GTX 750 Ti di bawahnya. Karena Gigabyte terkenal Oke, mantap, mulus ya. Kita lihat on screen display-nya belum tampil. Oke, tadi udah tampil, malah aku tutup. 70 fps guys, mantap, 53 derajat Celcius, adem menggigil. TDP di 34 watt, dimana watt meter menunjukkan 170 wattan kurang lebih. Beda ya, jadi TDP sama watt meter tuh beda ya. Kemudian VRAM terpakai di 975 MB dari 2 GB yang ada, dengan memory clock berjalan di 2,7 GHz, core clocknya di 1,1 GHz. Kipas muternya 46% RPM, di mana sebesar 1600 sekian RPM ya secara realnya. Prosesor idle di 8%-an, temperatur prosesor di 40-an, kartu grafis maksimal di 61 derajat Celcius dengan FPS-nya mantap guys, 79, 80. Mulus terkulus-kulus guys, oculus, kalkulus guys. Siamik soro. Just lanjut ke grafik test 2 ya. Grafik test 2 nitrate. Untuk seri nitrate ini yang cenderung berat tuh saat di basic test sih malah sih. Untuk brand-brand tertentu sih. Tapi kita lihat di sini untuk FPS berjalan di 100-an ya, mantap, 100, 90, 80 FPS. Suhu stabil di under 70 di 63-64 derajat Celcius, langsam stay di 64 derajat Celcius dengan TDP 35 watt. Mulus terkulus-kulus guys, oculus kalkulus ya. Kalau ini untuk game-game ringan seperti Fall Guy, Stumble Guy atau Roblox ya, tentunya sangat-sangat mulus lah ya, seperti itu guys. Atau untuk emulator seperti itu. Suhu di 66 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi saat ini. Load di 98%, 67 derajat Celcius. Dan untuk FPS-nya juga mantap ya, di 68, 69, 70, bahkan average-nya di 94 FPS. Jadi untuk menghajar nitrate, kartu Lord Cesplong ini memang benar-benar handal ya. Lanjut ke CPU test, ini cenderung lebih berat kalau kita lihat ya dari nitrate ini. Kenapa nggak tahu ya, untuk CPU testnya itu kenapa berat banget, sampai FPS-nya pun hanya sedikit sekali dapatkan skornya. Dan mungkin memang seperti inilah adanya dari software 3D Mark nitrate ya. Ya di sini prosesor yang bekerja secara penuh ya untuk CPU test ini. Kartu grafis cenderung idle santai di 20%-an, prosesor di 50-60%-an, dan hanya achieve di 11 average 13 fps untuk menjalankan benchmark yang ketiga ini. Sebelum kita lihat skornya guys, mantap, kartu grafis sudah turun ke 50 derajat Celcius, TDP 2 watt, 3 watt, mantel jiwa terkuul-kuul. Oke, durasi kurang lebih 42 detik ya untuk menjalankan tes terakhir. Kita akan lihat bagaimana skor dan performa dari kartu grafisnya. Suhu tertinggi di 68,3 derajat Celcius untuk menjalankan seluruhan tes. Temperatur terendah di 30-an, dan GPU saat ini posisi di 47 derajat Celcius. Untuk nitrate skornya di 16.100, kemudian grafik skornya di 17.200, dimana average skornya 17.400,
Kemudian ya ini untuk referensi aja menjalankan game GTA bisa dapat 145 fps di 1080p. Memory clock berjalan di 1350 MHz dan GPU clocknya stabil di 1150 MHz ya. Tes pertama shift 63,9 64 derajat Celcius di 73 fps dan tes kedua di 68 derajat Celcius dengan fps di 79an ya average ya. Dan suhu sudah berangsur turun, saat ini posisi di 44,3 derajat Celcius. Untuk sensor tadi sudah kita lihat semua ya. GPU clock di 1100-an, memory clock di 1350, overall performanya benar-benar mantap untuk kartu grafis ini. Dan kita lihat di sini untuk dayanya atau thermal design powernya minimalnya itu hanya 0,7 watt aja nih guys. Idenya di 3 watt aja, padahal butuh 6 pin power tambahan. Tapi full loadnya di 36 derajat Celcius, 36 watt ya, 36 watt TDP. Jadi itu sangat-sangat hemat ya pasti guys. Oke, untuk overall performa kipas juga adem dengan minimal 33%, idle 41% dan full loadnya di 54% aja untuk mengakomodir tes keseluruhannya. Oke, untuk tesnya kurang lebih sampai di sini guys. Kita akan lanjut tes berikutnya. Jangan lupa subscribe. See you in the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.